sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Namun dari pelapor, khususnya klien kami, karena keseringannya suatu perbuatan itu terus menerus dan berulang-ulang, perbuatan kekerasan dilakukan oleh terlapor, maka dalam hal ini pelapor sudah tidak bisa, belum untuk bisa memaafkan. Seorang anak perempuan tega menjebloskan ayah kandungnya yang sudah sepuh berusia 70 tahun ke penjara. Anak perempuan berinisial KT ini menuduh sang ayah, ZA, telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap dirinya. Pemicunya diduga gegara kotoran kucing yang tidak habis dibersihkan oleh KT, sehingga menyebabkan ZA melakukan tindakan tersebut. Kejadian ini terjadi di Kota Tegal, Jawa Tengah. ZA pun akhirnya harus berada di meja hijau untuk dinyatakan bersalah atau tidak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A, Tegal, Jawa Tengah. Pada Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024, ZA yang duduk di kursi terdakwa menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. Adapun pasal yang disangkakan terhadap ZA adalah pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang KDRT. Dilansir dari Tribun Jateng, dalam persidangan tersebut, pelapor KT tidak hadir. Sementara terdakwa ZA datang memakai rompi berwarna oranye serta dikawal petugas kejaksaan menggunakan mobil tahanan. Penasehat hukum terdakwa, David Surya, menilai, dalam kasus tersebut terjadi kriminalisasi kepada kliennya ZA. Laporan yang disampaikan adalah pasal 44 UU tentang KDRT. Tetapi di dalam persidangan, perihal KDRT tersebut tidak pernah terungkap. Latar belakangnya kalau terungkap di fakta persidangan itu lebih karena adanya kotoran kucing yang tidak dibersihkan. Lalu terdakwa menegur anaknya dan kemudian terjadi peristiwa seperti ini, katanya. David berharap, aparat penegak hukum, baik itu Polres, Polda, Kejari, Kejati, bisa memperhatikan perkara tersebut dan menghentikan penuntutan. Karena upaya perdamaian sudah berulang kali akan dilakukan tetapi selalu gagal. Sementara itu, penasehat hukum pelapor, Ferry Junaidi, mengatakan, pihaknya sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, antara KT dan ZA, tetapi pelapor belum bisa memaafkan karena KDRT yang dilakukan ZA berulang dan terus-menerus. Ia mengatakan, upaya mendamaikan dengan melibatkan 3 kakak kandung KT juga berlangsung sejak proses penyidikan di Polres. Tetapi mereka tidak ada yang datang saat dipanggil. Kalau terdakwa dari terungkap di fakta persidangan tidak pernah. Tidak pernah, bahkan anaknya, tiga-tiganya, istrinya yang saat ini juga tidak pernah mengalami apapun. Pengurus masjid dan tetangga-tetangganya juga taunya Pak ini orang yang saleh. Jadi ya tidak ada histori telah melakukan KDRT, tidak ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.